Kalau kita ngomongin stadion sepak bola di Indonesia, pasti banyak yang keren, gede, dan megah. Tapi, lu kepikiran gak bro, berapa banyak klub Liga 1 yang benar-benar punya stadion milik sendiri? Hampir nggak ada. Kenapa bisa begitu? Penasaran? Yuk kita bahas, biar jelas kenapa bikin stadion di Indonesia itu ibarat mimpi yang susah banget diwujudkan. Pertama, masalah paling klasik, yaitu duitnya bro. Bangun stadion kecil tapi mewah dan berstandar FIFA itu nggak main-main, biayanya bisa ratusan miliar untuk stadion kapasitas 10.000 sampai 15.000 kursi penonton. Nah, kebanyakan klub di Indonesia itu penghasilan per musimnya itu tidak sampai 100 miliar bro. Sementara duit dari tiket, sponsor, atau merchandise, belum cukup buat nutupin biaya segede itu. Ibaratnya gini deh, klub yang mau bikin stadion sendiri itu sama kayak anak kos yang gajinya UMR tapi pengen beli rumah di Jakarta secara cash. Bisa sih, tapi ya mimpinya dulu yang gede, uangnya belakangan. Jadi klub-klub di Indonesia itu masih berpikir dua kali bro, jika dipaksakan pasti akan berdampak pada hal lainnya, misal gaji pemain bisa ditunda ataupun yang lainnya. Yang kedua, masalah izin. Bangun stadion itu nggak bisa sembarangan, karena butuh lahan luas, bukan cuma seukuran lapangan futsal. Klub harus cari tanah yang strategis, luas, dan sesuai aturan tata kota. Nah, begitu masuk ke tahap izin, disinilah mulai ribet. Harus deal sama pemerintah daerah, urus izin tanah, tata ruang kota, sampai aturan lingkungan. Prosesnya bisa makan waktu lama banget, bahkan tahunan. Kadang baru setengah jalan, udah mentok sama birokrasi. Ada yang izinnya ditunda, ada juga yang ketahan gara-gara konflik lahan. Jadi bukan cuma soal punya uang, tapi juga harus kuat mental hadapin ruwetnya proses izin di Indonesia. Ketiga, soal kultur klub dan supporter di Indonesia. Dari dulu, mayoritas klub kita terbiasa main di stadion milik pemerintah daerah. Contohnya Arema FC di Stadion Kanjuruhan. Walaupun Arema identik banget sama stadion itu, nyatanya stadion tersebut bukan milik klub, tapi milik pemerintah daerah Malang. Jadi setiap kali ada renovasi atau masalah perizinan, Arema harus ikut aturan Pemda. Hal yang sama juga terjadi di Persebaya Surabaya. Mereka main di Gelora Bung Tomo, stadion besar dan megah, tapi statusnya tetap milik Pemkot Surabaya. Persebaya bisa pakai, tapi nggak punya kendali penuh. Misalnya kalau stadion dipakai buat acara lain, ya mereka harus menyesuaikan. Kondisi kayak gini bikin mindset klub di Indonesia jadi terbiasa, numpang. Selama ada stadion Pemda yang bisa dipakai, mereka merasa nggak perlu repot-repot bangun sendiri. Padahal kalau punya stadion pribadi, klub bisa lebih bebas ngatur, mulai dari harga tiket, pemasukan sponsor di stadion, sampai sewa buat event lain yang bisa nambah kas klub. Tapi ya balik lagi, selama sistem klub di Indonesia belum benar-benar profesional, kebiasaan numpang ini masih jadi budaya yang susah diubah. Empat, beda profesionalisme klub luar dan klub Indonesia. Kalau kita bandingin sama luar negeri, jomplang banget, bro. Klub-klub besar di Eropa rata-rata punya stadion pribadi yang udah jadi ikon. Misalnya, Barcelona dengan Camp Nou, Manchester United dengan Old Trafford, atau Tottenham dengan Tottenham Hotspur Stadium. Stadion mereka bukan cuma tempat tanding, tapi juga mesin uang. Ada tur stadion tiap hari, toko merchandise resmi, sampai konser skala dunia. Hasilnya, klub bisa dapat pemasukan stabil, bahkan cukup buat bayar gaji pemain bintang tanpa pusing. Di Asia juga sama. Jepang punya Urawa Red Diamonds dengan Saitama Stadium, Korea ada FC Seoul dengan Sangam World Cup Stadium, bahkan Thailand kayak Buriram United udah punya stadion sendiri dengan standar FIFA. Sementara di Indonesia, banyak klub masih numpang di stadion pemerintah. Akibatnya, mereka nggak bisa bebas atur harga tiket, nggak bisa bikin acara tambahan, dan harus nurut sama aturan Pemda. Jadi ya, stadion yang seharusnya jadi aset klub, malah sering jadi beban. Inilah yang bikin gap Indonesia sama klub dunia makin lebar. Alasan kelima, ada di manajemen klub. Jujur aja, banyak klub Indonesia masih dikelola setengah profesional. Masalah paling klasik, laporan keuangan yang nggak selalu transparan. Sponsor masuk, tapi publik nggak tahu jelas uangnya dipakai buat apa. Nah, kondisi ini bikin investor besar jadi ragu. Mereka takut duit yang ditanamkan malah hilang entah kemana, bukannya dipakai buat membangun infrastruktur kayak stadion.
Padahal kalau kita lihat klub luar negeri, laporan keuangan mereka terbuka, jelas, bahkan bisa diakses publik tiap tahun. Dari situs sponsor dan investor percaya, akhirnya berani kasih dana lebih besar. Di Indonesia, dengan pola lama yang masih jalan, pembangunan stadion pribadi akhirnya cuma jadi angan-angan. Klub lebih fokus buat nutupin gaji pemain dan operasional sehari-hari, bukan mikirin investasi jangka panjang. Jadi, selama manajemen belum profesional dan transparan, mimpi punya stadion sendiri bakal susah banget buat jadi kenyataan. Jadi, kalau kita rangkum, ada banyak faktor kenapa klub Indonesia susah punya stadion sendiri. Pertama, masalah duit yang gak kecil, pembangunan stadion bisa tembus triliunan rupiah. Kedua, izin lahan dan birokrasi yang ribet, bikin prosesnya lama dan kadang mentok di jalan. Ketiga, kultur klub yang dari dulu udah terbiasa numpang di stadion pemerintah, jadi nggak terlalu merasa perlu punya stadion pribadi. Keempat, kalau dibandingin sama klub luar negeri, jelas banget bedanya. Klub Eropa dan Asia udah profesional, punya stadion yang bukan cuma jadi tempat main bola, tapi juga mesin uang. Dan terakhir, manajemen klub di Indonesia yang masih setengah matang, bikin sponsor dan investor ragu untuk masuk. Tapi, bukan berarti semua ini mustahil. Ada contoh positif kayak Bali United yang sudah melantai di bursa saham. Itu bukti kalau arah menuju profesional bisa ditempuh, asal ada komitmen dan keberanian untuk berubah. Pertanyaannya sekarang, kapan klub-klub besar lain berani ambil langkah serupa? Karena punya stadion pribadi bukan cuma soal gengsi, tapi juga warisan dan masa depan klub. Nah, menurut kalian, kapan Indonesia bisa punya lebih banyak klub dengan stadion sendiri? Tulis jawaban kalian di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan bola berikutnya.